Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sebenarnya Kementerian Biro Data uh, ingin mendemakan tugas yang manajer yang terbaru ya. Jadi di sini saya ada tiga skenario. Mungkin kita bisa nge-play videonya dulu aja. Jadi di sini itu mungkin untuk skenario pertama itu cuman si agentnya itu nangkep si bola dari atas ke bawah. Dan misalnya kayak apa ya, kayak nangkep objek yang jatuh seperti itu. Nah, jadi di sini simpel saja. Nah, ada yang kita definisikan yaitu berapa variabel di ada speed dari engineer sendiri, lalu ada maksimum eh, delta X-nya jadi kayak 5 ke kanan dan 5 ke kiri misal seperti itu ya. Lalu ada miss thresholdnya jadi itu nanti boleh dan pas segitu nanti akan fail dan end episode seperti ini. Kalau ada bounce speed juga, nah ini nanti akan ada pairing, sistem pairing. Tapi ya untuk sekarang itu untuk skenario pertama itu baru aja kasih yang tangkap aja jadi misal collider enter seperti itu. Jadi di sini kita nyimpan start post sama goal, goal sama agentnya. Lalu kita kasih random si eh, bolanya itu random position di mana nanti ada lane limited. Jadi di antara lane limited. Lalu agentnya juga dikasih random position ya. Seperti itu agak tengah dikit karena kalau misalnya di kemudian ya kejauhan seperti itu ya. Lalu kita assign direction ini kan lurus ke direction bukannya lurus ke agent ini. Dan nanti kita bakal collect observationnya itu uh, relatif posisi relatif bola terhadap agent lalu kecepatannya dan posisi agent yang dinormalisasi terhadap lane limit jadi kayak proporsinya seperti itu. Dan actionnya untuk sekarang ada satu aja, jadi tinggal ke kanan kiri aja. Lalu, mungkin sama ada tiga kanan kiri sama tiga. Gitu. Lalu ini ada step penalty di mana semakin lama semakin kurang. Lalu ada rewarding untuk closer secara horizontal. Jadi nanti semakin dekat ke bola semakin dikasih reward. Jadi untuk mungkin script agent seperti itu kurang lebih ya. Sederhana banget sih sebenarnya. Ya seperti mungkin untuk skenario yang kedua kita bisa langsung buka aja di sini. Jadi untuk skenario kedua ini bolanya bisa di parry. Jadi agentnya itu jadi action baru, action apa nanti dua tipe action lah. Jadi ada movement sama parry. Bisa dilihat. Ini ada sekarang ada parry zone. Nah ini bisa dilihat kotak depannya itu antara merah sama hijau. Kalau misal yang merah itu dia gagal nge-parry. Kalau sudah hijau dia berhasil nge-parry. Seperti itu. Jadi di sini eh, ya ini bisa dilihat ada sekarang actionnya ada dua branchnya. Jadi ada tiga buat movement lalu dua untuk parry. Itu untuk yang satu itu nggak nge-parry jadi nggak langsung main. Yang kedua itu nge-parry seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa, ya, di sini ada Perry zone, di mana nanti akan di attach script buat Perry inbox yang nyai reference kepada agent kita. Nah, isinya itu cuman, apa namanya, kan nanti kan saat agentnya Perry, jadi objek Perry ini akan diaktifkan. Misal dia aktif dan dia kena mulai dan kalau misalnya itu bola, nanti kita panggil on Perry hitball ke agentnya itu sendiri. Nah, ini kurang lebih sama. Cuman ada action lagi, yaitu eh,
ada action lagi buat nge-parry. Jadi nanti akan ada handle movement sama sama nge-parry itu sendiri. Nah, untuk bukunya sama aja. Nah, kalau misal parry, kalau misal actionnya satu, dia akan nyoba nge-parry. Kalau misal nol, berarti nggak nge-parry. Nah, kalau misal eh, dia nyoba parry, lalu ada cooldownnya. Ada cooldownnya sama, kalau misal dia nge-parry, dia nggak bisa nge-parry lagi gitu kan. Nah, di sini akan dia mulai aktifkan parry zone. Jadi nanti kalau misal parry zone-nya itu kirim suatu apa on duration tadi, nah, ini akan dipanggil on very point. Kita add reward plus satu seperti itu. Kalau nggak salah ini kalau misal pairnya gagal, ya minus reward juga. Mungkin ini skenario ketiga. Nah, ya ini ada misal pairnya nggak gagal, dia akan ada miss penalty. Jadi seperti itu, dan juga kalau misal dia kena si nah, si agentnya itu sendiri yang operation enter dia juga akan reward si hukuman reward minus sama end episode seperti itu. Itu saja kalau misal dia buat itu lebih kayak misal belakang ini juga end episode dan episode juga seperti itu. Nah, mungkin untuk skenario yang kedua seperti itu, sekarang mungkin bisa ke skenario ketiga di mana ini eh, jadi bolanya itu akan ada dua. Dia kan tadi gerak dari atas ke bawah. Ini dia bisa ke samping. Jadi posisi X-nya bisa berubah. Tadi kan cuma Z-nya aja. Ini sekarang posisi X-nya bisa berubah. Lalu di sini wall-nya ini sama di bolanya ada apa fisik material gimana buat ngebouncing aja sih sebenarnya. Ini kan ada bouncing-nya satu itu. Nah, lalu di atas ke tiga wall yang depan ini, depan, belakang, samping. Yang belakang nggak dikasih karena ya sebenarnya nggak guna juga. Lalu buat bolanya sendiri juga dikasih apa namanya pieces buat mantulin juga. Nah, seperti itu. Lalu ada yang script baru yang namanya ball bouncer. Dimana ini cuma memastikan kalau misal kecepatan Z-nya itu nol. Jadi kayak dia kecepatan Z-nya itu kecil, dia dipercepat ke arah agent seperti itu. Biar tidak stuck karena tadi saya coba beberapa kali dia stuck seperti itu ya. Nah, mungkin di sini juga ada beberapa variabel baru di mana sekarang kan ada minimal set jet speed, maksimal jet speed sama maksimal jet speed. Jadi kita nanti dalam on episode bikin kita atur itu dua kecepatan suhu yaitu kecepatan X sama Z. Yang tadi cuman atur kecepatan Z saja. Jadi sekarang dua. Dan ini sudah diubah di mana kecepatan X-nya, kecepatan Z-nya. Lalu ini kurang lebih sama karena fungsionalitasnya kan sama ya. Ini seperti itu. Dan ya, di sini karena ini benar-benar sekarang mantul kan. Jadi kalau seperti dia berhasil nge-ferry, dia akan mantul dan episode-nya nggak end. Jadi lanjut aja. Jadi di sini uh, on action receive ini kan ada kecil reward kecil buat survival. Jadi semakin lama dia survive, makin besar rewardnya juga. Jadi seperti itu. Nah, gagalnya itu ketika dia itu kena agentnya, bolanya kena agentnya sama ya tadi melewati sumbu setnya. Kemudian seperti itu. Di sini saya udah apa ya istilahnya ngetrain beberapa ratus episode. Sebenarnya nggak lama juga. Tapi ini hasilnya juga sudah lumayan. Jadi dia bisa nge-parry-nya itu cuman pas ini aja gitu loh, pas bolanya deket seperti itu. Dia tahu kalau bolanya deket, dia harus nge-parry. Dia nggak spam nge-parry kalau misal bolanya jauh, jadi seperti ini.
Nah, ini bolehnya mantul-mantul. Dan ini kan mungkin ini kayak game yang apa namanya harus ke kan kalau game yang itu kan ada misalnya ada penangkisnya itu permanen jadi tidak diaktifkan lewat ferry. Nah, mungkin kalau di sini kok mengaktifkan istilahnya barrier time buat ferry. Kayaknya ya kita mau anu baseball gitu. Jadi nanti bolanya datang kita bolanya ferry. Jadi mungkin seperti itu. Tugas sekian tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.